warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah kaum muslimin di Masjid Salman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih memasuki bulan Ramadan. Bulan yang dicintai oleh Allah Ta'ala karena siangnya kita berpuasa. Malamnya kita sholat tarawih. Bahkan juga membaca Al-Quran. Bahkan juga Allah mensifati bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semuanya. Dan inilah yang harus kita bersyukur kepada Allah bagaimana bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena satu huruf yang kita baca Allah memberi pahala 10. Alhamdulillah yang kita baca maka mendapatkan pahala 50. Dan upayakan pula jangan sampai kita melupakan salat-salat wajib pada waktu yaitu salat fardu. Dan karena itu juga ada hubungannya dengan Ramadan. Demikian juga kita menjalankan salat sunnah. Bahkan juga kalau kita mampu juga fisik kita kuat maka perlu kita juga salat berjamaah tarawih bersama kaum muslim. Kalau dia mampu dia duduk boleh. Dan kalau memang sakit dibolehkan dia sholat di rumah. Sebagaimana juga para sahabat ketika beliau berhalangan, bahkan juga ada yang sifatnya mampu sampai digiring dengan 2 orang untuk pergi ke masjid. Ini menunjukkan keutamaannya sholat yaitu fardu untuk kaum laki-laki. Adapun untuk wanita utamanya sholat wajib yaitu di rumah. Karena wanita ini yaitu banyak fitnahnya. Karena paling baiknya afdhalus sholat inda nisa fi baitiha. Paling mulia sholat wajib untuk wanita di rumah. Dan itu lebih terjaga. Karena keluarnya wanita adalah aurah. Selanjutnya di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang keutamaan ini. Laqad nazala bikum asru Ramadan al-akhir. Sungguh sudah mendekati kamu masuk yaitu pada 10 yang terakhir. Dan insyaallah kalau kita hitung sekarang ini 18 hari. Ya, 18 hari kurang sedikit karena kita belum mahrim. Dan 2 hari lagi kita akan masuki yaitu al-asrul awakhir, 10 yang terakhir. Dan 10 terakhir ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Nabi yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah Aisyah memberitahu kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada yaitu bulan atau 10 yang terakhir. 10 terakhir malam tanggal 21. Ma la yajtahidu fi ghairihi, mana beliau tidak pernah meningkatkan amalnya sebelum 10 ini seperti dilakukan pada waktu 10 terakhir. Dan ini keutamaan pula untuk bulan Ramadan. Bagaimana kita
tambah hari tambah meningkat amal kita. Bukan tambah menyusut. Kalau kita jumpai kadang-kala sholat tarawih awalnya begitu penuh, tetapi kemudian beberapa saat merosot ini salah. Karena beliau mengatakan al-a'malu bil khawatim. Amal manusia itu dilihat dari akhir kehidupannya. Jadi mungkin orang itu awal semangat tapi pertengahannya malas. Apalagi akhirnya. Tapi upayakan kita bertambah hari, bertambah semangat untuk beribadah. Karena kita ini bertambah hari, bertambah dekat dengan kematian. Dan itu yang kita alami. Bahkan juga Aisyah mengatakan, kanan Nabi SAW sadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Beliau ini kalau sudah malam yang sifatnya 21, itu beliau tidak berkumpul dengan istrinya. Artinya untuk mengkhususkan karena mulianya malam ini. Dan malam ini tidak kita jumpai selama 1 tahun, melainkan 10 yang terakhir. Kalau orang berkumpul itu mungkin kapan saja boleh. Adapun waktu siang Ramadan memang tidak dibolehkan. Wa akhya lailahu, dan beliau tidak tidur malam itu. Tetapi itu membaca Al-Quran dan sholat. Wa ayqadha ahlahu, dan juga membangun istrinya. Dan sekarang sudah yaitu kurang 2 hari lagi kita akan memasuki 10 terakhir ini, bagaimana kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Yang tidak mampu sholat dengan berdiri boleh dengan duduk. Karena Allah Ta'ala mengatakan sholli qa'iman. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati fa qa'ida. Kalau kamu tidak mampu duduk, fa illam yastati fa ala janbin. Kalau kamu tidak mampu duduk, maka boleh berbaring. Ini menunjukkan kemurahan dalam Islam dan juga kemudahannya. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui hambanya. Karena Nabi SAW fi Ramadan, yani yasum wa naumin fa'idha kana al-asri sammar wa satta majzarab. Dia itu kalau sudah Ramadan biasanya ya tidur, ya kumpul istri. Tapi kalau sudah terakhir, yaitu tanggal 10 terakhir, beliau menjauhi istrinya. Maknanya tidak berkumpul. Dan juga yaitu mengurangi tidurnya. Ini kalau sudah 10 terakhir. Dan upayakan ini pula sebagai bukti contoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan untuk umatnya. Selanjutnya pula, laqad nazala bikum asr Ramadan al-akhirah. Sungguh telah turun bulan Ramadan 10 terakhir. Ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kita Ramadan ini masih 18 hari untuk sekarang ini. Nanti kalau sudah kita berbuka, baru kita 18 hari. Masih ada waktu 2 hari. Kesempatan kita untuk sungguh-sungguh meningkatkan amal kita sekarang, bagaimana lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada sekarang ini. Karena umumnya manusia kalau sudah lama beribadah muncul kemalasannya. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahidu fiha aksara min ghairiha. Bahwa beliau bersungguh-sungguh beramal pada 10 terakhir ini daripada hari-hari sebelumnya. Karena mengingat di situ ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, mana malam 10 terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Satu malam kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, waktu mulai 21 sampai 30 ini, itu lebih baik kita beribadah daripada 1000 bulan. Min alfi. Nah, ini perlunya kita untuk mencari, karena orang meninggal dunia tidak ada yang dibawa kecuali amalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dakhala al-asr. Idza dakhala al-asr, ketika beliau itu sudah masuk 10 terakhir, syadza mizarahu, menjauhi istrinya, maknanya tidak kumpul. Tapi kalau orang kumpul dengan istri kadang-kala ada kelelahan. Dan juga kadang pula ada kemalasan karena capek setelah berkumpul. Wa akhya lailahu, dan menghidupkan malamnya, maknanya malam itu beliau membaca Al-Quran. Demikian juga sholat, dan sholat malam boleh berapa saja jumlahnya.
Maka karena beliau mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu dua berapa rakaat boleh. Walaupun ada hadis yang menjelaskan salat tarawih itu atau witir itu 11 rakaat itu minimalnya. Tetapi para ulama juga kalau sudah mengatakan masna masna. Salat malam itu dua. Dan tidak ada batasnya. Jadi kalau kita mau menambahi daripada 11 rakaat boleh. Tapi jangan sampai kita menutup witir. Kalau kita 10 kita lanjut yang lainnya boleh. Walaupun kita sudah sholat yaitu witir sholat tarawih bersama jamaah, boleh kita waktu witirnya kita meninggalkannya kemudian kita sholat di rumah untuk memperpanjang lagi boleh. Wa fil musnad disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dan bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul isrina. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercampur dengan istrinya itu yakhlitul istrinya maknanya mencampur antara 20 hari pertama. 10 hari yang Ramadan pertama, 10 hari yang menengah. Apa katanya bisolatin dengan sholat. Wa saumin tentunya siangnya dengan siang. Wa naumin juga dengan tidur. Ini pada waktu 20 yang pertama. 10 pertama dan 10 menengah. Fa'idha kanal asru ketika sudah ada yaitu 10 yang terakhir ini samara beliau tidak tidur. Yaitu dia bangun kemudian wasaddal mi'zara dan beliau menjauhi tidak berkumpul dengan istrinya. Padahal beliau punya istri yang banyak tapi kan istrinya orang-orang punya ilmu. Itulah kebaikannya orang punya ilmu menyadari apa yang dilakukan oleh suaminya. Ini kekhususan seandainya kita bisa berembuk dengan istri kita, kemudian kita menjauhi berkumpul 10 hari itu tidak mengapa. Karena ini termasuk bagian kemuliaan 10 yang terakhir. Wa fi hadzal hadis diambil dari kesimpulan hadis ini para ulama sunnah mengatakan dalilun ala fadilati hadhil asri. Keutamaan kemuliaan pada 10 malam terakhir. Tentunya kemuliaan ini apabila didukung dengan ibadah. Tapi kalau 10 terakhir kita tidur saja, memperbanyak tidur ya, kemudian jarang membaca Al-Quran ya kita tidak akan mendapatkan kemuliaannya. Karena kemuliaan ini diperoleh untuk orang beramal. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah adalah paling takwa, mana yang paling beramal. Dan amal kita tidak mungkin akan diambil oleh orang lain. Demikian juga orang yang lain tidak mungkin akan minta amal kita yang baik. Karena Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Orang itu kalau beramal soleh untuk dirinya. Tidak ada orang yang minta amal. Tidak ada orang yang berhutang dengan amal. Tidak ada orang yang bisa memberikan amalnya kepada orang tua. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan man amila sholihan fali nafsih. Orang beramal soleh untuk dirinya. Dan inilah kebaikan bagi orang beramal. Orang beramal tidak akan terhapus amalnya kecuali setelah dia beramal soleh ini melakukan kesyirikan. Yang dia tahu maka menghapus amal-amal yang baik. Upayakan kita pada waktu yang lain atau yang lainnya menjauhi kesyirikan. Karena inna syirka ladzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Syirik itu maknanya beribadah kepada selain Allah. Atau beribadah kepada Allah dan juga mencampur ibadah karena selain Allah ini jatuh kepada kesyirikan. Dan para ulama sunnah memang takut sekali tentang kesyirikan ini. Karena kesyirikan ini diumpamakan oleh beliau seperti semut hitam. Yang itu berjalan waktu malam dan tidak ada orang tahu. Kecuali dia memang betul-betul berbuat tauhid, maka mereka akan bisa menjauhi kesyirikan itu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi. Mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada 10 terakhir bulan Ramadan ini? Karena beliau juga memperbanyak. Karena panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yajtahidu fihi aksara mimma yajtahidu fi ghairihi. Beliau itu meningkatkan amal solehnya melebihi daripada hari sebelumnya.
Ini keutamaan 10 yaitu Ramadan terakhir, dan karena masih ada kesempatan untuk kita, perbanyaklah kita ibadah kepada Allah. Bersedekahlah. Ya, karena bersedekah pada hari-hari dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan menggandakan pahalanya. Demikian juga kita santuni fakir miskin. Kalau ada orang fakir miskin, kita mampu punya berbuka, kita ajak makan bersama. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu, kalau dia mau berbuka, mencari orang miskin untuk makan bersama dengan si mereka. Ini kebaikan sosial Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang beriman. Wahada sambilun lil istihati fi jami' anwa'il ibadah. 10 yang terakhir ini bukan hanya kita harus siam saja. Bukan kita harus sholat tarawih saja. Upayakan bagaimana 10 siangnya ini, 10 malamnya, 10 paginya, 10 sorenya kita bisa meningkatkan ibadah. Yang punya harta mungkin kita bisa infakkan kepada saudara kita miskin. Yang punya kemampuan untuk sholat yaitu ya beberapa rakaat malam hari silakan. Yang punya kemampuan untuk menyampaikan ilmu, diupayakan pula untuk menyampaikan ilmu. Karena menyampaikan ilmu bermanfaat untuk orang awam. Dan juga beliau bukan bersungguh-sungguh dalam siam saja, tetapi fi sholati. Upayakan kalau kita mampu 10 terakhir ini kalau bisa kita sholat malam sepertiga malam, mungkin jam 2, mungkin jam 1. Tapi untuk orang-orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu berdiri lama, boleh sholat dengan duduk. Boleh sholat dengan duduk. Ya, tapi kalau kita tahu orang ini banyak yang lanjut usia daripada pemuda, maka kita hendaknya memberi keringan pada mereka. Karena ketika Abu Dzar sholat malam itu sampai berapa jam, maka ada orang keluar. Kemudian beliau mengatakan, "Afatanan anta ya Abu Dzar." Apakah kamu memfitnah orang-orang itu sehingga mereka keluar? Wahai Abu Dzar, maka kita melihat jamaah. Kalau jamaah ini dari pemuda semuanya, maka perlu kita meningkatkan yaitu lamanya kita sujud, lamanya kita rukuk, lamanya kita membaca ayat. Tapi kalau banyak yang lanjut usia, perlu kita memberi keringanan supaya mereka tidak jemu. Karena orang sudah lanjut usia itu beda dengan yang masih muda. Segala sesuatu dikurangi oleh Allah Ta'ala berupa sakitnya dan juga berupa pusingnya atau yang lainnya. Tapi kalau orang tua yang walaupun demikian dia bisa sholat berjamaah, itu adalah kemuliaan. Wa Quran, dan juga upayakan kita sering baca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fiil Quran. Terutama kalau kita bisa menerjemahkan, ya, jika kita bisa mengambil manfaat bacaannya dan juga mengambil manfaat maknanya. Wa dzikrin, dan juga upayakan kita zikir. Berzikir banyak sekali, berzikir subuh, berzikir masa sore dan juga yang lainnya. Dan juga perlu zikir ini kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mengingat apa yang kita sebut di hadapan Allah supaya kita bermanfaat untuk diri kita. Wasodakotin, dan juga hendaknya kita sering bersedekah. Bersedekah pada bulan Ramadan, afdalus sedekati as-sadaqatu fi Ramadan. Paling banyak sedekah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Karena saat itu umumnya manusia banyak yang siap. Dan juga banyak yang berbuat baik. Dan banyak qiyamul lail. Makanya paling banyak sedekah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Tentunya dengan keikhlasan hati. Dan paling banyak kalau kita bersedekah ini orang lain tidak tahu. Ini mungkin kita gantungkan di depan rumahnya. Untuk bapak atau untuk ibu itu paling bagusnya. Sehingga orang yang dikasih ini tidak tahu siapa yang mengasih. Wa ghairiha, dan juga yang lainnya. Ghairiha maknanya kita baca Al-Quran, kita menuntut ilmu, dan juga kita sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Demikian juga zikir, zikir pagi, zikir sore, ini adalah kebaikan untuk orang-orang yang sudah memasuki pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Selanjutnya, wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasuddu mi'zarahu. Mengapa kita harus berlebih-lebih di dalam masalah 10 terakhir Ramadan ini? Karena beliau itu menjauhi istrinya. Setiap orang mesti punya syahwat, punya ingin berkumpul istrinya.
Tapi kalau melihat 10 ini, karena 10 ini kita jumpai hanya 1 tahun 10 hari, maka perlu kita memperbanyak masalah ibadah ini. Yakni yaktazilu nisa'ahu, beliau itu tidak kumpul dengan istrinya. Tapi istrinya faham. Karena waktu-waktu yang mulia dan juga istrinya pun dibangun oleh beliau. Beliau membangun istrinya dan beliau salat, istrinya juga salat. Liyatafarragha lis-salati wa dzikri, supaya beliau dan juga istrinya atau supaya umatnya ini mengfokuskan untuk zikrullah, untuk sholat. Nah ini kebaikan kita. Karena apa? Karena amal baik yang kita lakukan di dunia ini akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Kalau kenikmatan dunia akan kita perlu hanya di dunia saja. Kita makan satu porsi 300.000. Kalau sudah masuk perut sama saja dengan kita satu piring biasanya. Itu urusan dunia. Tapi urusan ibadah ini ketika kita dalam keadaan sakit bisa beribadah itu puncaknya kebaikan. Karena dia harus menahan sakitnya. Dia harus menahan pula untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yuhyil laila, pada waktu 10 terakhir menghidupkan malam, maknanya tidak tidur. Bil qiyami, dengan sholat. Kita waktu sholat malam berapa saja boleh. Karena ada komen hadis sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Walaupun kita umpamanya sampai 20 rakaat, tidak mengapa. Kemudian ditutup witir. Witir itu 1 boleh, 3 boleh. Kalau 3 ini ada 2 macam, yaitu 2 rakaat tahiyat awal, kemudian bangun, kemudian terakhir tahiyat akhir. Jadi witir 1 minimalnya. Kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian juga 9. Kalau 9 berarti kita sholat kita 8 rakaat duduk tahiyat awal, kemudian berdiri duduk tahiyat akhir, itu kalau 9. Jadi witir ini boleh 1 salam, ya 3 salam karena witir ganjil. 5 salam, 7 salam, kalau 9 yaitu 8 duduk tahiyat awal, kemudian bangun, kemudian duduk tahiyat akhir. Ini macam-macam yang kita witir. Makanya kalau nanti ada sholat witir, imam yang mengerti, saya nanti witirnya 3 rakaat. Saya nanti witirnya 5 rakaat. Berarti kalau 5 rakaat berarti sholat tarawihnya berapa rakaat? 6, ya 2 rakaat. Salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam, kemudian witir. Nah, itu witirnya. Itu tapi kita harus memberitahu. Nanti sholat karena kadang-kala yaitu imam itu beda. Nah, diberitahu nanti sholat witirnya saya 3 rakaat. Nah, kalau ada pemberitahuan, insya Allah bagus. Kalau tidak, mungkin nanti dari jamaah yang biasanya witirnya 1 akan ditegur, subhanallah. Tapi kalau kita beritahu atau ada imam rawatib yang biasanya witirnya sama, tidak mengapa kita mengikuti mereka. Baik ini untuk masalah sholat witir, ya minimalnya 1 rakaat, kemudian 3 rakaat boleh salam 2 rakaat, dan boleh 3 rakaat ini langsung salam sekali. Boleh 5 rakaat salam sekali, boleh 7 rakaat salam sekali, boleh 9, tapi 9 ini 8 duduk tahiyat awal, kemudian berdiri, kemudian nambah 1 rakaat tahiyat akhir. Nah, ini cara-cara kita untuk witir, karena itu semuanya ada dalilnya dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi lailahu bil qiyam wal qira'ah wa dzikri. Karena beliau bangun malam ini, maka beliau itu ingin sholat, ya sholat, baca Al-Quran, berzikir, dan juga walisanihi, berzikir dengan lisannya. Paling bagus itu kita berzikir dengan lisan, tapi tidak didengarkan oleh tetangga kita. Wa jawarihi, mana jawarihi itu berzikir dengan anggota badan. Artinya kalau kita ruku, ini berarti kita sedang ruku, baca doa ini. Kalau kita iktidal berarti kita sedang iktidal baca ini. Bukan hanya sekedar yaitu gerak-gerik, tapi kita memahami. Ketika kita sudah bangun rakaat yang yaitu dari kedua kemudian ketiganya, berarti kita nanti hanya baca Fatihah saja. Boleh juga baca surat. Ini maknanya supaya sholat kita betul-betul gerak kita ini diikuti dengan daya ingatan kita.
Li syarafi hadhil layali, karena mulianya malam ini. Maka beliau ketika 10 terakhir itu panjang sekali. Dan itu untuk orang-orang yang mampu, yang kuat. Bahkan juga kaki beliau itu sampai bengkak. Ya, karena sholat kalau kita berdiri lama itu darah itu tidak bergerak. Tapi namanya kalau sudah mau sujud itu terasa betis ya, kaku atau tidak mengapa. Ini kalau memang kita memiliki kekuatan. Kalau tidak mampu khawatir jatuh, kita boleh sholatnya imam itu berdiri, kita duduk. Sholatnya imam berdiri, kita duduk karena tidak mampu. Atau bagi orang sholat tidak mampu, maka dia sholat dengan di atas kursi boleh. Dengan syarat kalau dia sifatnya mampu sholat dengan rukuk sujudnya, maka sebaiknya kita tidak sholat di atas kursi. Tapi kalau tidak mampu, faman lam yastati, siapa tidak mampu maka boleh dia sholat di atas kursi. Wa talaban lailatul qadri, dan juga beliau ini bangun 10 terakhir ini ingin mencari malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat berkah. Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari kita beribadah 1000 bulan. Satu malam 1000 bulan. Makanya upayakan kalau sudah memasuki malam 21, upayakan kita bagaimana lebih meningkat ibadah kita. Ya, kemudian malam kedua, ketiga, termasuk apabila waktu ganjil. Disebutkan oleh beliau tanggal 27. Itu upayakan kita lebih banyak. Tadi yang banjir 21 boleh, 23 boleh, 25 boleh, 27 ini yang sering disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi ada hadis secara umum, dia menganjurkan kita untuk Qiyamul Lail 10 ini, yaitu waktu-waktu yang ganjil. Selanjutnya wal isti'adah lidzalika, dan juga siap-siap untuk yaitu persiapan yaitu sahur, was-sahuri wa ghairiha, dan juga sahur. Kita dianjurkan puasa sahur. Karena beliau mengatakan tasakharu fa inna sahura barakatun. Sahurlah karena sahur ini mengandung berkah yang banyak. Dan beliau menganjurkan sahur ini harus waktu yang terakhir. Sekarang mungkin subuh itu jam 4 yaitu lebih 12. Kalau kita lihat dalam yaitu kalender Hijriah. Yaitu jam 4 lebih 12. Atau kita mau sahur jam 4 lebih 10 masih bisa. Karena makan minum nggak sampai 2, yaitu 2 menit. Apalagi biasanya kalau kita sahur itu hanya makan yang ringan dan minum. Tapi bayangkan bagi orang yang gemuk, yang ada sakit ginjal itu hendaknya minum yang banyak. Tidak mengapa. Walaupun nanti kencingnya banyak tidak mengapa, tapi minum banyak. Karena setiap orang ketika dia memulai siam itu kemudian minum yang kurang, terjadi dalam ginjalnya ini terasa kurang minum. Tapi nanti kalau sudah 2 hari, 3 hari kebiasaan kita, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Inilah perlunya kita memahami. Wa bihadza yahsulul jam'u bainahu wa baina ma fi sahih Muslim an Aisyah ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah. Kenapa Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis? Karena Aisyah ini istri yang paling baru. Dan juga telah beliau itu kalau punya istri banyak itu berembuk. Berembuk nanti kalau saya ini sakit, saya ini dan di rumahnya siapa? Subhanallah. Saya ini kalau sakit, saya ini nanti menginap di rumahnya siapa? Tapi kalau tidak sakit maka beliau bergilir. Karena istri beliau 9, kalau kita maksimal 4. Kalau tidak mampu 4 ya 1 saja daripada menzalimi yang lain. Tapi beliau betul-betul si istri yang merasa bahagia. Karena tidak pernah dizalimi oleh beliau. Bahkan juga kalau pergi memberitahu pada istrinya. Ini yang dengan saya dulu siapa. Jadi betul-betul istri beliau itu merasa senang karena berbuat adilnya Rasulullah SAW. Sampai kalau waktunya si fulana, dia harus pergi waktu fulana. Dan juga izin kepada yang lain. Tetapi ada juga yang istrinya yang namanya Saudah. Yang yaitu lanjut usia. Nah, si Saudah ini ditawarir beliau. Boleh Nabi kumpul dengan si fulana. Ya, karena itu haknya seorang istri. Begitu indahnya Rasulullah SAW ketika menikah. Dan itu anak khusus untuk beliau.
boleh menikah 9 tapi kita maksimalnya hanya 4. Dan itu pun harus jujur. Harus yaitu adil. Tidak boleh kita yaitu berbuat zalim. Lianna ikhya'al laili, karena menghidupkan untuk malamnya. Salat malam itu sabitatun fil asri. Itu ditetapkan beliau ditingkatkan 10 malam yang terakhir ya, mulai tanggal yaitu 21 upayakan kita kalau bisa yaitu sholat isya dulu, kemudian kita istirahat, nanti kita bangun sebagaimana tadi telah diumumkan. Diupayakan kita kalau sudah malam 10 terakhir, upayakan kita sebelumnya bangun ya, mandi, kemudian kita masuk masjid, dan ini adalah termasuk keutamaan yang mulia. Karena waktu itu turunnya Allah dari langit. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi sulusil laili. Allah turun ke langit dunia ini sepertiga malam. Tapi sepertiga malam di tempat kita lain sepertiga malam yaitu di Irian Jaya. Kita waktu itu sholat subuh di sini yang 2 jam perkiraan dari sini yaitu dengan Irian Jaya. Maka kita sholat subuh di sana itu di sini sudah jam 6, 2 jam. Nah, ini perbedaan antara waktu yang lainnya karena kita salat itu mengikuti yaitu terbitnya matahari. Mengikuti pula tenggelamnya matahari, mengikuti pula yaitu di tengahnya matahari. Dan ini salat, oleh karena itu waktu selalu berselisih. Waktu kita di Jawa Tengah dan Jawa Timur lain. Maka lebih dahuluan Jawa Tengah karena dekat dengan barat. Dan sekarang ini kalau di Saudi mungkin masih jam 2. Jam 12. Karena berselisih 4 jam. Jadi jam 12. Kita sini sudah salat asar, mereka belum salat zuhur. Baik. Yakunu fil qiyam wa ghairihi. Maka upayakan kalau sudah sepertiga yaitu yang terakhir untuk bulan Ramadan, upayakan kita bisa membaca Al-Quran, berzikir ya. Salat, kalau bisa juga berinfak. Apa yang kita mampu berinfak, karena ini siang dan malam yang sangat mulia. Siang yang mulia. Upayakan kita kalau punya keluarga, punya fakir miskin, kita santuni. Ya, karena orang beramal, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Ada benar orang berbuat dosa ditanggung sendiri. Ini keutamaan orang beramal. Dan orang beramal satu itu digandakan oleh Allah Ta'ala 10 minimalnya. Kita sholat asar berjamaah sekali sama saja sholat asar 10 kali. Wala yadullu ala fadilatil asri fi hadil khatis, dan juga wa mimma yadullu ala fadilatil asri fi hadil khatis, di antara dalil menunjukkan mulianya 10 terakhir dalam hadis, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu. Beliau kalau sudah 10 akhir ini beliau bangun, kemudian sholat, kemudian juga beliau membangun istrinya. Dan juga bangun pula membanguni putrinya Fatimah. Ketika sudah yaitu menikah dengan sahabat Ali, itu keluar dari rumah, diketuk pintunya. Itu orang-orang tua yang menjadi suri teladan kita. Jangan sampai kita beramal sendiri, kemudian keluarga kita tidak beramal. Ya, kita bangun, kita ketuk pintunya. Walaupun saat itu juga ada orang-orang tidak senang dibanguni. Tapi memang banguni pada waktu sholat itu mulia. Karena itu perintah Allah Ta'ala. Dan kita pun juga harus bersabar. Sebagai orang tua yang punya ilmu, menghadapi anaknya atau yaitu menantunya perlu bersabar dan juga tetap menasihati yang baik. Karena yukidu alau, beliau itu kalau sudah yaitu 10 terakhir membanguni istrinya, membanguni putrinya, membanguni juga menantunya sahabat Ali. Lissalati, agar mereka salat, wa dzikri, dan juga agar mereka berzikir, khirsan ala ightiyami hadil layali, karena beliau semangat sekali untuk keluarganya ini bisa mendapatkan manfaat malam-malam akhir 10 terakhir pada bulan Ramadan itu. Wa bihadza jadirun bihi min al-ibadah, dan layak kita harus membiasakan diri terutama 10 terakhir bulan Ramadan ini bagaimana kita meningkatkan ibadah kita. Jangan sibuk ya. Kita membuat roti, membuat makanan untuk hidangan tamu itu tidak mengapa. Apalagi sekarang kita bisa
membeli roti yang ada piringannya, sekali sudah cukup. Tapi upayakan kita akhir-akhir bulan Ramadan sibuk kita dengan ibadah. Walaupun kalau rumah dicat itu ada orang cat, tapi ibadah ini tidak bisa diwakilkan sama orang. Dan ibadah kita ibadah karena man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Tetapi orang lain tidak bisa mengambil amal kita. Upayakan ibadah kita kaum muslimin jangan sampai dikurangi karena sebab urusan dunia. Bahkan juga para sahabat itu kalau sudah langsung pada waktu akhir Ramadan, yaitu memperkecil pekerjaan. Dan juga pekerjaan yang sifatnya yaitu harta yang cukup untuk 1 bulan, maka mereka meninggalkan waktu itu demi untuk meningkatkan ibadah. Karena ibadah ini kalau kita meninggal dunia, kita bawa. Tidak ada manusia yang kaya meninggal dunia dikubur dengan hartanya. Fa innaha fursatul umri. Maka 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi orang berumur untuk meningkatkan amalnya. Wa ghanimatun liman waffaqallah, dan merupakan ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Merupakan amal yang paling baik bagi yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Fala yanbaghi lil mu'minil aqili. Tidak layak orang yang beriman yang punya akal yufawwita hadil fursah, melupakan, melantarkan, tidak memperhatikan kesempatan as-samina yang berharga ini baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Selanjutnya, wahiyya layalin muta'addidah, dan ini adalah cuma 10 malam kita. 10 malam. Rubama yudrikul insanu fiha nafkhatun min nafkhatil maula. Fatakun sa'atatan lahu fid dunya wal akhirah. Bisa jadi orang itu pada malam itu Allah Ta'ala beri petunjuk, membangkitkan kita untuk beramal soleh sehingga dia bisa meningkatkan amal ibadah. Dan kalau kebiasaannya kaum muslimin, kalau kita sering berzikir, membaca Al-Quran, kalau kita telat tidak baca Al-Quran itu merasa kita punya hutang. Demikian juga kalau kita biasa sholat berjamaah, tidak sholat berjamaah, kecuali yang sakit, kita merasa pula hutang. Ini kalau orang itu sudah membiasakan diri untuk beramal soleh, ketika suatu saat dia tidak bisa beramal soleh, merasa dia punya hutang, merasa dia rugi. Ini adalah keadaan sifatnya orang mukmin. Wa inna la minal khurmanil azim wal khasaratil qatiha antara kasiran minal muslimina yumduna hadil awqatin samina fima lam yanfa'uhum, termasuk kerugian yang besar bagi orang-orang yang sifatnya dia beriman kemudian melantarkan malam-malam yang terakhir 10 bulan Ramadan ini. Mereka tidak mau datang di masjid, mereka tidak memanfaatkan waktu untuk baca Al-Quran, mereka tidak memanfaatkan pula hartanya untuk diinfakkan fisabilillah, bahkan mereka kadang-kala begadang ya dengan bawa HP atau yang lainnya. Ini adalah kerugian yang cukup besar. Karena waktu yang kemarin itu tidak bisa kita tebus dengan hari sekarang. Besok malam kalau kita tidak beramal yang baik, naudzubillah min dzalik, kita tidak akan bisa mencari malam besok itu dengan amal yang lain. Inilah perlunya kita kesempatan yang baik-baik. Orang yang mampu beribadahlah, bagi orang bisa membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan baca Al-Quran. Bagi orang dilebihkan Allah Ta'ala hartanya, mari kita infakkan fi sabilillah. Ini kebaikan kita kaum muslimin. Wa fawwatu ala anfusihim khairan katsiran. Kalau mereka mengabaikan waktu-waktu yang sangat mulia, malam-malam yang sangat dimuliakan Allah Ta'ala ini, ketika mereka tidur saja atau ya sedang gurau atau begadang dengan temannya, ini adalah kerugian yang besar. Ya, tidak bisa kita tebus dengan amal kita besok hari. Karena amal sekarang untuk kita sekarang, amal kemarin untuk kita kemarin. Wahada min tala'ubi syaitan. Kalau orang itu selalu dia sibuk dengan senda gurau, sibuk dengan bermain-main, ini adalah bujukan permainan setan. Bihim kepada mereka, wa makrihi bihim, dan juga makar setan ini kepada mereka. Dan setan merasa berhasil, merasa bangga apabila bisa membuat lupa hamba Allah yang beriman ini. Oleh karena itu kita hendaknya sering-sering
beristiadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita merasa kita itu lemas atau malas, ta'awud, dan segera bangun, kemudian kita sholat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Surat Al-Hijr 42. Sesungguhnya hambaku, katanya Allah. Sesungguhnya hambaku ini, kamu ya setan, tidak akan bisa menggoda. Ini keutamaan hamba Allah Ta'ala yang semangat beribadah. Laisa laka alim sultan, tidak ada setan yang bisa menggodamu illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang tersesat mengikuti kamu ya syaitan. Jadi setan itu inna kaitas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan sebetulnya lemah. Kalau kita sedang ta'awud kepada Allah, ya, apabila kita melihat sesuatu yang haram, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Allah akan beri petunjuk kepada kita. Apabila kita merasa ada waktu-waktu yang futur, yang malas, kita ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita mohon pada Allah Ta'ala untuk dibangkitkan semangat kita beribadah. Wala akilu, orang berakal, la yattakhidus syaitana waliya, tidak mungkin syaitan itu dijadikan walinya, dijadikan pemimpinnya. Min dunillahi, selain Allah, karena pemimpin kita adalah Allah. Ma'ilmi, padahal dia tahu bi'adawati syaitan itu mesti menggoda manusia. Fa inna dzalika munafin lil aqli wal iman. Kalau manusia itu sudah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, ini godaan syaitan tetapi dia tetap mengikutinya, berarti dia hilang akalnya dan juga berkurang imannya. Karena paling besar godaan itu adalah syaitan. Bahkan syaitan juga akrab dengan wanita. Oleh karena kita harus berhati-hati. Demikian juga pada waktu Ramadan pula. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, maka Allah menanya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Allah menanya, apakah kamu menjadikan setan ini dan keturunan setan itu sebagai wali selain aku? Berarti setan ini punya keturunan dan beranak pula. Ya, cuma kita tidak tahu. Kita tidak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita. Makanya perlu kita ta'awud. Dan kalau kita sudah ta'awud, kalau kita sholat di goda oleh setan, sekedar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mereka pergi sejauh mungkin. Ya, ini perlunya kita kalau sedang lupa, sedang kita terlena dengan kemaksiatan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum lakum aduun, maka setan untukmu hai kaum muslimin musuh. Itu musuh besar itu syaitan. Kemudian juga hawa nafsu itu munculnya dari syaitan pula. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini menyuruh kita kepada keburukan. Karena itu kita hendaknya dengan selalu menuntut ilmu. Dengan selalu berzikir kepada Allah. Dengan selalu kita menanya kepada orang beriman, berilmu. Insya Allah akan kurang dosa kita. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita itu orang baik dengan zikrullah. Bukan kalau berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Subhanallah. Tidak ada ketenangan jiwa bagi orang melainkan orang sehat. Tidak ada ketenangan jiwa bagi orang yang sholat. Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholatmu itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kita diupayakan supaya sering sholat. Ya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Atau sholat sunnah rawatib. Karena itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Menjauhkan kita dari, yaitu ingat pada yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam surat Fatir, inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuhmu yang nyata. Jadi setan itu musuh yang paling berat untuk kita. Apalagi orang punya ilmu terus mengikuti hawa nafsunya setan, malah bahaya. Sesuatu yang baik akan dikatakan jelek. Berbeda dengan orang awam. Ya, kalau kita menasihati dengan lembut, insya Allah mereka menerima. Tapi orang punya ilmu yang dia punya sifat sombong, punya sifat yaitu gengsi yang lainnya, maka kadang-kadang kesalahan mereka itu dibuat bantah untuk orang-orang yang memberi nasihat pada mereka. Ini perlunya kita sadar. Ya,
Semua manusia pasti digoda oleh setan kecuali beliau Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala menjaganya. Inna syaitana lakum atuun. Sebenarnya setan itu musuhmu ya kaum muslimin. Fattakhidhu aduwa. Jadikan setan itu musuh. Jangan kita jadikan setan itu kawan. Dan setan makna al-ba'idu anil haq. Ini makna syaitan makna satana. Al-ba'idu anil haq yang jauh dari kebenaran. Karena itu kalau kita bergaul, jangan bergaul dengan orang kafir. Jangan bergaul dengan orang munafik. Kita harus mengatur diri kita. Kadang-kadang kita diajak bicara yang lama sekali, tapi menghabiskan waktu. Boleh orang bertanya, nah, ya, karena dia butuh untuk bertanya. Dan boleh orang itu memberi fatwa, tapi kalau kita diajak ngobrol lama orang yang umum, kita sebaiknya jangan. Nah, saya mau ngaji dulu, saya mau berzikir dulu, itu paling baiknya. Karena kalau orang awam dia biasanya tidak mengerti. Kalau orang mengerti dia tahu ini kenapa dia yaitu mau mengajak bicara kita dengan lama sekali. Kalau punya ilmu memberitahu. Oleh karena itu kita para sahabat itu paling bagus diam. Tidak bicara kecuali bicara itu mengandung manfaat. Makanya sering kita melihat orang jagongan, orang yang duduk lama, yaitu bicara tidak benar. Apalagi di masjid tidak boleh. Di masjid itu rumahnya Allah. Ya perlu kita nasihati. Jadi boleh kalau menanya sekali menanya 1 menit 2 menit ya selesai. Tapi mengajak ngobrol apalagi masalah urusan dunia tidak boleh. Karena masjid itu rumah Allah, baitullah. Di ibadatillah supaya kita beribadah kepada Allah. Datang di masjid kita sholat sunnah yaitu tahiyatul masjid, kemudian kita kalau perlu zikir, kalau kita sedang betul-betul ngantuk tidak mengapa kita istirahat. Karena juga beliau pernah juga para sahabat juga pernah mengantuk di masjid, kemudian juga setelah itu bangun, kemudian selalu berzikir ya. Karena masjid ini tempat yang paling mulia. Ya. Dan tempat yang paling dipuji oleh Allah Ta'ala. Karena tempat kita untuk berzikir. Sekali lagi, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan setan itu musuh. Jangan dijadikan kawan. Innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya setan ini mengajak golongannya. Liyakunu min ashabis sa'ir. Supaya orang beriman termasuk kelompok-kelompok yang masuk neraka. Nah ini perlunya kita bicara sebentar saja. Ya, kalau kita minta nasihat boleh. Kalau kita sudah menyampaikan taklim boleh karena bermaksud untuk menasihati umat. Nah makanya para sahabat selalu banyak diam. Karena diam itu tidak bisa. Ya malaikat kalau kita tahu diam itu tidak mengontrol masalah bicara. Tapi kalau kita bicara yuhasab dihitung. Makanya kalau kita dalam satu hadis fa'ilam ya fa'ilam yasati kalau kamu tidak bisa bicara kalau kamu tidak mau bicara diam an uskut an situ diamlah. Selanjutnya wa min khasai hadhil asri. Apa kekhususan keistimewaan pada 10 terakhir yang akan kita masuk ke Quran 2 hari lagi ini. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha. Beliau itu iktikaf. Iktikaf itu maknanya bersemadi, tinggal di masjid mulai tanggal malam 21. Malam 20, malam 21. Itu beliau kalau sudah sore masuk dan masuk tidak keluar lagi kecuali bila ada kebutuhan yaitu seperti ke WC atau kencing atau buang air maka boleh kalau tempat itu jauh dari tempat buang air. Dan juga beliau ketika itikaf tidak pergi ke rumah. Bahkan istrinya yang menjenguk. Barangkali ada kebutuhan apa-apa yang perlu diambilkan dari rumah. Itu itikafnya beliau. Jadi itikaf beliau itu mulai malam 21 sampai nanti bahkan pula setelah itu juga itikaf yaitu 10 hari lagi. Jadi itikaf ini berdiam di masjid ya. Maksudnya untuk takarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan juga sholat sunnah, dan juga kalau waktu istirahat mau istirahat boleh. Tetapi kita
boleh telepon urusan dagang ya, lalu kita telepon, upayakan kita yaitu kalau bisa menjauhi telepon supaya kita ini konsentrasi dengan iktikaf kita. Para pedagang pun juga begitu, kalau dia banyak pelanggannya supaya dimatikan HP-nya, diberitahu nanti kalau ada menelpon saya, ini pegang telepon saya, suruh telepon dengan orang berhubungan dengan dia. Karena pedagang ini banyak yaitu konsultasi dengan orang. Nah ini perlunya iktikaf ini betul-betul tinggal di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Kamu sedang iktikaf di masjid. Dan tidak boleh kita bicara kotor, cumbu rayu dengan istri, tidak boleh ya. Karena itu waktunya kita untuk tafarruh. Iktikaf mana yaktaki, mana diam di masjid. Mana itikaf dengan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, luzumul masjid, kita wajib di masjid, bukan di pelataran. Dan bukan pula yaitu di teras-teras masjid, masih di masjid. Al-mutafarrigu li ta'atillah. Maksudnya ke masjid ini khusus untuk taat pada Allah. Ya, menjauhkan dari pemikiran-pemikiran yang lain. Kalau kita pikir masalah urusan dunia, tidak habis nanti. Beribadah, baca Al-Quran paling bagus. Dan juga perlu kita memahami Al-Quran tersebut. Itu paling bagusnya. Dan juga berhentikan kita ini hubungan dengan orang. Apalagi, jadi kalau istri-istri beliau kalau ada suatu masalah, kadang-kadang datang di masjid memberitahu, tapi tidak berhubungan dengan yaitu hubungan. Tapi kalau kita itikaf, kemudian dikabar orang tua kita meninggal dunia atau anak kita meninggal dunia, para ulama membolehkan kita keluar untuk menyolati dan merawat, kemudian setelah itu kita kembali di masjid. Ya, tapi hubungan yang lain, urusan dunia tidak boleh. Ini makna itikaf. Beliau mengatakan luzumul masjid, berdiam di masjid, litafarruhi, untuk mengkhususkan ibadah. Tidak ada hubungannya dengan dunia. Lita'atillah, bahkan juga beliau ketika itikaf tidak kumpul istrinya, tidak tidur di rumah tapi di masjid. Wa huwa minaz sunan sabitati, dan itikaf ini termasuk sunnah yang ditetapkan oleh Allah, baik di dalam kitabnya maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum akifuna fil masajid, pada waktu itu kamu sedang iktikaf di masjid. Qala ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kamu jangan kumpul istrimu. Jangan kamu mengumpul istrimu kalau kamu itu sedang iktikaf di masjid. Jadi betul-betul tafarruh, mengkhususkan ibadah kita kepada Allah. Selalu ingat zikrullah. Selalu pada berzikir, selalu juga munajat kepada Allah. Wa qad i'takafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pernah pula beliau itu iktikaf wa takafa ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu, dan juga iktikaf sahabat-sahabat ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk orang yang sifatnya ya tidak ada kesibukan masalah urusan dunia ya. Dan juga cukup dengan iktikaf ini dengan iktikafnya itu bisa menyantuni, menafkahi istrinya dan anaknya. Ini paling baiknya orang. Sehingga betul-betul tidak terganggu iktikafnya ini dengan urusan dunia. Ini nah, iktikaf ini asalnya hukumnya adalah sunnah. Tetapi bagi orang yang betul-betul dia memiliki rezeki yang cukup dan juga keluarganya ada yang mengurusi, maka lebih banyak iktikaf ini di masjid. Dan iktikaf ini dianjurkan pada bulan Ramadan. Boleh pula setelah bulan Ramadan, karena beliau pernah juga iktikaf setelah bulan Ramadan. Namun paling bagus iktikaf ini disertai siam. Siamnya waktu yaitu siangnya kita siam, malamnya kita membaca Al-Quran. Dan karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, berarti ada isyarat kita hendaknya sering baca Al-Quran. Nah, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam i'takafa. La i'tikaf al-asr al-awwal fi min Ramadan. Ya, 10 awal Ramadan berarti tanggal 10 i'tikaf beliau. Summa i'takafa al-asr al-awsat. Kemudian beliau i'tikaf 10 yang menengah. Jadi 10 yang pertama masuk di masjid, 10 menengah masuk di masjid. Summa qala inni i'takaftul asral awal. Sesungguhnya saya telah i'tikaf untuk 10 yang pertama, jadi mulai awal. Mulai bulan Ramadan al-awal sampai 10 hari. Iltamasa hadhil lailah. Untuk mencari yaitu mulainya waktu malam ini. Maaf saya sedang taklim. Assalamualaikum. Al-asrul awal. Beliau pertama 10. Awal itu sudah itikaf di masjid. Iltama sahadil layla. Ingin mencari pahalanya. Kemuliaan malam itu. Summa takaftu. Kemudian katanya Bu Said Al-Khudri. Kemudian saya ikut beliau itikaf. Jadi itikaf itu paling bagusnya kalau kita sedang siang. Dan paling mulianya lagi kalau pada bulan Ramadan. Ada pun selain bulan Ramadan boleh. Yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kita mesti siap. Dan iktikaf ini boleh bulan yang lain walaupun dia tidak siap. Ya, tapi paling banyak orang iktikaf hendaknya siap. Jadi dia siap, kemudian pada malamnya yaitu memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, maupun sholat. Innaha fil asril awakhir. Kemudian beliau mengatakan kalau sudah pertama kita mampu, kedua mampu, 10 yang kedua, innaha minal asril awakhir, dan paling mulianya iktikaf itu pada 10 yang terakhir. Kenapa 10 terakhir ini? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini kalau kita bisa menjumpainya seperti yang beribadah 1000 tahun. Alfi syahri, 1000 bulan. Innaha fil asril awakhir. Sungguhnya ini adalah 10 terakhir. Faman ahabba minkum ayyatakifa falyaktakif. Ini hadis Muslim. Siapa yang mampu pada 10 terakhir, jadi tanggal 20, malam 20 sampai malam 30. Ini paling mulanya iktikaf. Karena dasar hadis al-a'malu bil khawatir. Amal yang paling bagus itu adalah amal yang terakhir. Ini kalau kita mampu. Kalau tidak mampu banyak khawatir sakitan, boleh iktikaf awalnya. Boleh iktikaf pada waktu pertengahannya, dan paling bagusnya iktikaf adalah pada yang terakhir. Karena ini adalah yang ada Lailatul Qadar dan juga ada keutamaan orang-orang yang berinfak pada 10 terakhir ini. Wa fi sahihaini, dijelaskan pula di dalam sahih Bukhari Muslim, An Aisyah radhiyallahu anhu qala, berkata Aisyah, semoga Allah meridainya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-asrul awakhiri min Ramadan. Yaitu iktikaf 10 terakhir pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini ada hubungannya dengan siam. Tapi kalau kita iktikaf setelah bulan Ramadan boleh. Ya, namun tidak, yang paling bagus iktikaf itu kita sertai dengan siam. Tapi kalau kita tidak menyertai dengan siam tidak mengapa, tapi kurang pahalanya. Karena umumnya beliau iktikaf ditambah yaitu dengan siam Ramadan. Siangnya yaitu berpuasa, malamnya dia membaca Al-Quran dan berzikir. Hatta tawafahullah azza wa jalla, sehingga beliau meninggal dunia. Wa summa itakafa azwajuhu min ba'di. Kemudian setelah beliau meninggal dunia, istrinya ini iktikaf. Dan kalau iktikaf di masjid maka harus ya tidak boleh campur dengan laki-laki. Ada di tempat wanita sendiri, karena kita kalau mendengarkan suara wanita, tentunya orang yang masih muda maka dia akan yaitu bingung pula, dan juga akan teringat yang lainnya. Dan upayakan orang iktikaf tidak banyak senda gurau, tidak bicara di dalam masjid, tapi mengkhususkan untuk zikrullah. Atau nanti kalau memang sedang mau datang ngantuk, mungkin wudhu, kemudian kita yaitu
sholat 2 rakaat. Tidak mengapa, karena sholat 2 rakaat itu kapan saja dibolehkan, tidak ada larangan. Kecuali kalau kita setelah subuh, itu memang ada larangannya. Tapi kalau bermaksud dia dengan itikaf tidak mengapa. Wa fi sahihil Bukhari anha aidan, berdasarkan dari Aisyah pula. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asra ayamin. Kebiasaan beliau kalau bulan Ramadan iktikaf 10 hari yang terakhir. Bahkan juga ditambah Syawal 5 hari lagi. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi, maka pada tahun yang beliau meninggal dunia, i'takafa isrina yauman. Iktikaf 20 hari. Dan kenapa kaum muslimin? Karena kita tambah hari ini tambah berkurang umur kita. Dan juga fisik kita juga tambah berkurang. Upayakan saat pada berkurangnya fisik kita ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Kecuali dalam keadaan sakit, yang itu pingsan atau yang lainnya. Kalau orang pingsan tidak boleh sholat. Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan sholat kalau kamu mabuk. Demikian juga kalau kita tahu ibu kita, bapak kita sudah lanjut usia pikun, umur 80 tahun yang lainnya, dan dia tidak sadar, maka tidak ada kewajiban untuk sholat. Tapi kewajiban infak boleh. Karena infak itu amalan dohir. Tapi sholat adalah amalan saksiyah. Ketika dia sholat, kemudian 2 menit dia bicara, berarti dia tidak sholat. Maka kita tidak boleh memaksakan orang tua kita yang sudah pikun, yang daya ingatannya hilang, diwajibkan untuk sholat. Karena sholat itu harus dari orang yang sadar. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asra al-awakhir min Ramadan. Beliau iktikaf 10 yang terakhir bulan Ramadan. Karena terakhir itu amal yang paling dicintai Allah. Beliau mengatakan al-a'malu bil khawatim. Amal itu di tinjau terakhir. Banyak orang ketika masuk masjid pertama ya penuh. Nanti beberapa hari, 5 hari sudah berkurang, 10 hari berkurang, apalagi 20 hari berkurang, ini keliru. Amal yang paling bagus itu rutin. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala itu adalah amal yang sedikit tapi rutin. Nah, ya. Pemanya kita waktu malam ya datang dari bepergian. Biasanya itu sholat malam bisa 11 rakaat karena capek. Minimalnya 3 rakaat. Yang penting jangan ditinggalkan. Ya. Kalau dalam keadaan sakit boleh dia duduk sholat. Ya. Kalau dalam keadaan tidak bisa duduk boleh berbaring. Yang penting bagaimana kita selalu zikrullah. Dia mengatakan adalah Nabi SAW iktikaf 10 terakhir dari Ramadan. Walam yaktakif aman. Dan beliau tidak pernah iktikaf selama 1 tahun. Karena beliau butuh dakwah. Perlu didatangi oleh para sahabatnya. Falamma kana al-amul muqbilu, ketika besok tahun depannya itu iktakafa, beliau iktikaf isrina yauman, 20 hari. Bertambah lanjut usia, beliau bertambah pula meningkatkan amal ibadah, terutama amal jasad. Karena amal jasad itu amal yang paling berat. Karena resiko dengan kesehatan berbeda dengan amal yang berupa sedekah atau zakat. Karena itu bisa diwakilkan oleh orang lain. Selanjutnya, Ana Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa banyak hadis dari Aisyah? Karena beliau itu yaitu istri yang sering bergaul dengan beliau. Dan beliau itu ketika punya istri 9 itu memberitahu, saya ini sakit, saya ini nanti berdiam di rumah siapa? Jadi bermusyawarah dengan istrinya. Maka banyak berpendapat di rumahnya Aisyah saja wahai Nabi. Nah, Aisyah ini rumahnya dekat dengan masjidnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang banyak merawat beliau pada waktu sakit adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini baiknya seorang istri ketika selalu yaitu mendampingi suaminya terutama dalam keadaan sakit. Katanya Aisyah itu adalah putrinya Abu Bakar dan dinikahkan oleh Abu Bakar umur 6 tahun. Kemudian berkumpul beliau dengan Aisyah umur 9 tahun. Itu keterangan hadis.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayat takifah. Beliau itu kalau sudah mau iktikaf sholal fajr. Nah, ini kalau mau iktikaf itu maka bukan malam ini tadi tapi nanti mau ketika mau iktikaf sholat subuh. Kemudian sholat subuh summa takhala mu'takafahu. Kemudian beliau masuk di tempat iktikafnya, masuk di masjid itu. Ini mulai iktikaf yaitu sebelum subuh. Ya, masuk di masjid ya, kemudian setelah itu menjalankan sholat subuh kemudian langsung iktikaf. Fasta'dzanat huwa Aisyah. Maka Aisyah Aisyah minta izin kepada beliau. Fa'adzina laha. Maka yaitu beliau mengizinkan Aisyah ini. Fadharabat laha khayba. Tapi Aisyah ini membuat apa itu? Kemah-kemah di masjid itu. Kemah. Atau kita kemah ya yang dari kain itu. Fasa'alat Hafsah itu. Lalu Hafsah ini menanya. Hafsah ini istrinya yang kedua. Yaitu putrinya Umar bin Khattab. Menanya Aisyah. Nah, kemudian di mana Aisyah ini? Aisyah iktikaf. Antas ta'dzinalaha. Kemudian Hafsah minta izin kepada beliau untuk diizinkan beriktikaf. Fafa'alat lalu dilakukan oleh Hafsah dan juga dilakukan Aisyah. Fadharabat khoba'a. Maka masing-masing membuat kemah. Jadi kalau di masjid itu upayakan wanita tidak berbicara tapi buat kemah. Tapi masjid beliau itu tidak seperti masjid kita. Masjid beliau itu sederhana tapi di tempatnya jauh. Jadi ini rumah beliau, ini rumah masjid, ini banyak rumah istrinya. Rumah istrinya. Itu dekat dengan masjid. Nah, ketika banyak istri-istrinya membuat kemah karena ingin iktikaf bersama beliau, falamma ra'at dzalika. Maka tatkala istri-istri beliau itu tahu, na'am dzalika Zainab umirat bi khafa'ah. Maka Zainab memerintah untuk dibuatkan yaitu kemah. Fadharabalaha maka dibuatlah kemah itu. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khaybata al-akhbiyata. Ketika beliau melihat istrinya punya kemah sendiri, punya kemah sendiri. Kan tentunya itu akan memadatkan masjid. Apa kata beliau? Mahada. Apa ini banyak kemah di masjid? Qala bina'u Aisyah. Ini bangunannya Aisyah wahai Nabi. Ini bangunannya Hafsah. Ini kemahnya Aisyah, ini kemahnya Hafsah, ini kemahnya Zainab. Disebut semuanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru aradna bihadza. Maka beliau memberitahu pada istrinya, apakah kebaikan yang kamu inginkan ini? Pada istrinya itu ingin untuk iktikaf dengan beliau di masjid. Tapi karena ketika Aisyah masuk, Hafsah iri. Masuk. Zainab iri. Sehingga terjadi situ kemah-kemah di masjid banyak. Maka apa katanya? Inza'uh. Coba lepaskan kemah-kemahmu itu. Ya, maka beliau memberitahu kepada istrinya, lepaskan kemah-kemahmu itu. Demikian juga fala aroha. Supaya aku tidak melihat kemah yang banyak ini. Fanuzi'at. Maka dicabut dan diambillah oleh istrinya. Dan tidak pula mendirikan kemah di situ. Wa tarakal i'tikafa fi Ramadana. Dan juga beliau meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan ini hatta i'takafa fil asril awal. Sehingga beliau i'tikaf pada 10 yang pertama. Jadi ini kalau ada seorang wanita di masjid banyak mendirikan kemah-kemah perlu kita nasihati. Ya. Karena sholat yang paling baik untuk wanita itu adalah di rumahnya. Boleh berjamaah asal bisa menjaga kehormatan dirinya. Terutama pakaian yang tertutup. Dan tidak boleh tercium bau aromanya. Demikian juga kakinya juga harus tertutup pula. Karena ini persyaratan bagi wanita yang sholat di masjid yang berjamaah. Dan upayakan tempatnya paling belakang. Dan kalau buyar, hendaknya buyar dulu. Ketika salam wanita tidak boleh tinggal di situ, langsung keluar. Dan apalagi supaya tidak berpapasan dengan laki-laki yang keluar dari masjid. Karena wanita ini tentu orang laki-laki menyenanginya. Karena Allah mengatakan zina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Allah menghiasi kaum laki-laki itu dengan senang wanita. Nah, qala Imam Ahmad bin Hanbal la a'lamu an akhatin
minal ulama khilafan. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah saya mengetahui salah satu pun di antara para ulama berselisih bahwanya al-i'tikaf itu hukumnya masnunun, sunnah. Ya. Tapi kalau orang mengamalkan sunnah lalu menjadi fitnahnya kaum pria tidak boleh. Kalau amal sunnah kalau dikerjakan dia dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Kalau amal wajib ditinggalkan berdosa, kalau dia beramal mendapatkan pahala. Jadi makanya beliau lebih mencintai amal yang wajib. Makanya ketika wanita sholat berjamaah di masjid, beliau lebih senang kalau wanita itu sholat di rumahnya. Ya, berbeda di Masjid Nabawi. Di masjid yaitu itu ada tempat kurungan-kurungan tertentu. Sehingga untuk lewatnya wanita dijaga oleh polisi wanita, lewatnya laki-laki dijaga oleh polisi yaitu polisi laki-laki, dan juga kadang-kala kita jumpai keramaian itu ada pada kelompok wanita. Makanya perlu kita menasihati. Istausu bin nisa'i khaira, katanya beliau, berilah nasihat kepada keluargamu yang sangat dekat. Kemudian wal maksud in bil iktikaf. Apa maksudnya kita iktikaf itu? Apa hanya sekedar tidur di masjid? Apa kita ya yang penting istirahat? Maksud iktikaf ingkitaul insan minan nasi. Manusia putus dari hubungan manusia, hubungan dengan istrinya, hubungan dengan kerabatnya, dan juga bersambung dengan Allah. Liyatafarraga li taatillah. Maksudnya di mana kita ini masuk ke masjid ini untuk fokus dengan Allah. Tidak mengingat dagangan kita, tidak mengingat yaitu harta yang di rumah, tidak pula mengingat perniagaan yang dikembangkan oleh keluarga kita. Jadi betul-betul memurnikan, hanya ingat kepada Allah. Fi masjidin min masajidihi. Ya, jadi masjid di antara masjid-masjidnya. Yang paling bagus kita iktikaf di masjid yang dekat kita. Karena kita di negeri ini tidak ada masjid yang paling dimuliakan. Walaupun masjid itu ada AC-nya dan juga yaitu besar dan juga ada yaitu macam-macam yang lainnya, tapi tidak bisa menyamakan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi seorang yang masuk sekali sholat di situ pahalanya 1.000. Masjidil Haram 100.000. Ya. Makanya kalau orang mau mau itikaf paling bagus di Masjidil Haram karena 100.000 sekali kita masuk. Masjid Nabawi 1.000. Hanya sekarang banyak waktu Ramadan mereka berduyun-duyun ingin yaitu umrah Ramadan dan juga memasuki. Dan kalau sudah waktu Ramadan ini, pertengahan Ramadan ini, kalau kita masuk masjid itu asar kita tidak dapat tempat. Apalagi nanti kalau sudah 10 terakhir. Pagi itu orang sudah pergi. Cuma kesulitan bagi orang tua. Kalau sudah beser, ya sering kencing, maka sebaiknya kita mencari tempat yang jauh. Karena ada udzur, karena kalau kita sudah di tengah, kerepotan kita untuk mencari, untuk keluar itu tempat kita sudah ditempati oleh orang lain. Dan keluar itu butuh sampai setengah jam lebih. Tapi ada juga pegawai-pegawai yang sifatnya kalau orang tua yang biasa di situ langsung 4-5 orang mengurungi, kemudian dipel, kemudian dibersihkan lagi. Itulah kebaikan orang-orang yang berada di kota Mekah, betul-betul khatimul haramaini, melayani orang-orang yang datang ke dua masjid itu. Tapi kalau kita lanjut usia sebaiknya kita itikafnya lebih jauh dari imam. Supaya kita kalau ada buang air segala itu tidak mengotori teman-teman kita yang lain. Terutama kalau kita umur-umur sudah lanjut usia. Kecuali kalau masih muda, ya dia bisa mengurangi minumnya yang lainnya, tidak mengapa. Ini makna jadi itikaf yaitu memutuskan diri dari yaitu masalah-masalah urusan dunia, memfokuskan untuk ibadah. Talaban li fadlihi, karena ingin mencari keutamaannya, mencari fadilahnya itikaf. Wasawabi, dan ingin mencari pahalanya dari Allah. Wa idraki lailatul qadri, dan dia ingin mendapatkan lailatul qadar. Lailatul qadar itu bukan maksudnya kita harus melek terus. Tapi upayakan kita sering membaca Al-Quran. Karena satu huruf yang kita baca 10 pahalanya. Sering kita bangun yaitu untuk sholat sunnah. Sholat sunnah namanya mutlak. Berapa saja boleh. 2 rakaat. Nanti kalau sudah capek membaca Al-Quran.
duduk kita perlu berdiri lagi, atau kalau kita perlu supaya menghilangkan ngantuk mungkin kita wudhu atau menyiram kepala kita boleh. Tapi para sahabat ketika tahu wanita itu iktikaf di masjid sedang mengantuk, dia tarik tambang, diingatkan beliau, jangan. Yuridullahu bikumul yusra. Karena Allah mendaki kamu itu dengan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak mendaki dengan kamu itu supaya kamu sulit. Jadi kalau orang sedang mengantuk, ya boleh dia menarik tambang yang jauh supaya semangat, atau menyiram kepalanya yang lainnya. Yang penting upayakan yang mampu kita sholat. Jangan sampai kita selalu mengantuk. Selalu mengantuk tidak boleh, tidak sah. Karena banyak di Masjidil Haram orang itu mengantuk, atau lagi kita sedang sholat tarawih, kanan kita itu kita ini dibuat sandaran teman kita, tidak boleh. Dan banyak kukar-kukur, melihat kukunya diingatkan, maka setan akan pergi. Boleh kita waktu sholat, kok saudara kita kukar-kukur melihat ini, kita tepuk, insya Allah selesai. Karena gangguan setan. Dan ketika setelah salam, anehnya mereka itu enggak kukar-kukur. Dan waktu sholat, kukar-kukur, melihat jamnya, melihat akhirnya menggodaan setan. Tapi setelah salam itu tidak lihat lagi, kita lihat. Nah, nih. Dan boleh kita kalau kita sedang menghadap di arah kiblat bawah ini yang lain, kita tepat sekali insyaallah sudah tidak ada ya. Sudah tidak bergerak lagi. Walidzalika yanbahi lil mu'takifi, oleh karena wajib bagi orang iktikaf ini ayyastahila bidzikri, agar menyibukkan dengan zikir, ya. Jangan tidur, jangan bawa HP. Kalau HP nanti dipel oleh teman, dipel oleh keluarga, sudahlah, ya. Nah, nanti kalau boleh tapi dimatikan saja kalau suatu saat mungkin ya ini kita perlu apa dengan keluarga boleh. Namun paling bagus betul-betul kita izin sama keluarga, saya iktikaf di masjid ini selama sekian hari, itu lebih mulia. Dan perlunya tidak perlu bawa HP itu lebih bagus, karena dia tidak akan komunikasi dengan yang lainnya. Tidak akan pula ingin untuk yaitu bicara pada yang lain. Nah, itu karena kita sedang membaca Quran. Paling banyak Quran yang kita baca. Karena satu huruf yang kita baca 10 pahala. Wasawabi, dan juga berharap untuk mendapatkan pahalanya. Wa idraki Lailatul Qadar, dan berharap pula bagaimana malam ini saya mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah kalau ada dalam hadis ada yaitu malamnya terang, ya tidak panas tidak dingin, itu hanya keterangan, tapi bukan berarti kalau setelah itu kita tidak bermalam lagi di masjid, itu tidak, itu hanya tanda-tanda. Tapi malam Lailatul Qadar itu akan kita jumpai malam 21 sampai 30. Nanti salah satu di antara malam ini akan ada Lailatul Qadar, dan upayakan pula kita kalau ada semangat tidak mengantuk, upayakan kita memperbanyak baca Al-Quran dan juga sholat berzikir. Walihada yanbaghi lil mu'takifi, oleh karena itu orang iktikaf pertama yastahil bidzikri, harus menyebutkan dengan zikir Allah, berzikir pada Allah atau baca Al-Quran. Karena paling bagian zikir itu baca Al-Quran dan juga difahami maknanya. Ya, atau berusaha saat kita mencatat ini bab hukumannya kita masuk rumah orang, keluar dari rumah orang. Nah, itu punya catatannya ayat sekian, ini maksud. Ini bagi orang yang belum tahu bahasa Indonesia, boleh membaca Al-Quran, kita baca Arabnya, tapi jangan dibaca terjemahnya. Terjemahan itu bukan Quran. Kita baca ayatnya, kemudian kita baca terjemahnya. Kalau ada kita belum tahu terjemahnya, maka kita catat ayat sekian hukumannya berhubungan dengan masuk rumah. Ayat sekian berhubungan di tempat yang lain. Ayat sekian berhubungan dengan itu paling bagus sudah. Kalau kita punya terjemah, dan itu baiknya kita kalau sudah menyendirikan diri untuk beribadah kepada Allah. Wal qiraah, dan juga supaya kita sering membaca ayat Allah. Wassalati, dan juga salat. Salat mutlak boleh. Mutlak kalau kita malam salat 2 rakaat sudah selesai, nanti baca Al-Quran, bangun salat lagi, dengan syarat kalau kita mau salat harus kita bersih suci, ya, tidak boleh kentut, tidak boleh yaitu batal, tapi kita harus berwudu kalau kita tahu waktu itu sudah batal wudu kita. Wa ayyatajannaba, dan harus menjauhi ma la ya'nihi min hadisid dunya. Maka orang etika tidak boleh ngobrol dengan temannya, ya. Kalau menanya hukum boleh, kalau menanya hukum, tapi ngobrol bagaimana, terus mengajak, kadang-kadang orang awam, kita sedang sibuk dengan baca Al-Quran,
atau berzikir, kadang-kala kita diganggu. Ya, mungkin tidak mereka tidak bermaksud untuk mengganggu, tapi kadang-kala melalaikan waktu kita. Maka perlu kita menasihati. Baik, nanti kalau tanya jam sekian saja, saya sedang berzikir, saya sedang baca Al-Quran, boleh. Nah, wa ayyatajannaba ma ya'nihi min hadis dunia, dan orang iktikaf harus menjauhi perkara-perkara yang tidak ada faedahnya untuk urusan akhirat. Wala ba'sa'an yatakhattasa qalilan, tidak mengapa kalau kita bicara sebentar. Mungkin orang itu akan menanya kita hukum, ya. Tapi kita harus tahu penanya itu. Ya baik, saya sedang iktikaf, saya sedang ini. Dan apa pertanyaan? Satu atau dua saja. Kita jawab dengan singkat. Boleh. Karena ada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada orang yang ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, selanjutnya wala ba'sa yatakhattas qalilan fi hadisi mubakhin ma'alihi. Tidak mengapa kalau kita bicara sebentar, bicara yang mubah dengan keluarga kita, au ghairihim, atau dengan teman kita, limaslahatin, karena ada maslahah. Ini tata cara orang yang sedang beriktikaf. Kemudian berikutnya, wal maksud. Adapun maksud untuk itikaf ini, apa maksud kita untuk itikaf? Bukan hanya sekedar berdiam diri di masjid. Bukan sekedar bagaimana kita bisa di masjid bersama teman, bukan itu. Tetapi in kita oleh insani anin nasi. Manusia harus putus dengan hubungan manusia. Li tafarrugha li taatillah, supaya dia bisa fokus ibadah kepada Allah. Tidak ada urusan dengan manusia. Tapi kalau kita itikaf dikabarkan keluarga kita meninggal dunia, maka kita hendaknya keluar. Tapi keluar sementara. Ya, gini. Jadi kalau ada orang itikaf mulai malam malam 21 bisa berjanji dengan Allah. Ya Allah, kalau ibu saya meninggal dunia, ibu saya ini sakit, maka saya izin, ya, untuk yaitu memandikan keluarga saya atau merawat ibu saya. Habis itu setelah itu keluar ke masjid lagi. Ini boleh. Tapi itikaf dia pergi ke pasar tidak boleh. Tentu kalau sakit boleh dia keluar. Kalau sakit yang sifatnya sakit perlu ada perawatan dokter, bukan ya keluar ada dokter. Tapi kalau sakit yang sifatnya kita bisa bertahan diri di masjid, alangkah baiknya di masjid. Nah, selanjutnya pula li hadis Ummul Mukminin Sofia. Yaitu hadis Sofia itu adalah istrinya beliau. Ummul Mukminin adalah seorang janda. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Dia itu itikaf. Fa'ataituhu. Maka Sofia ini, ya, Sofia ini bintu Khuyai. Jadi bapaknya namanya Khuyai. Maka aku datang kepada beliau. Azuruhu, saya berziarah. Boleh. Seorang istri kalau ada sesuatu mau berziarah, tapi tidak boleh cumbu rayu. Lailan, berziarah malam hari. Fakhattastuhu, dan aku berbicara dengan beliau. Summa kumtu, kemudian aku bangun. Ya anqaliba di ansarifa ila baiti, kemudian saya ingin bangun pamit kepada beliau, kemudian wahai Nabi, saya akan pulang ke rumahku, karena masjid beliau itu dengan rumah dekat. Ini masjid, ini rumahnya istrinya di belakangnya ini. Kalau sekarang yaitu ini masjid, ya, ini tempat beliau rumahnya, ini tempat kuburannya beliau. Dan ini Umar, ini Utsman, ya. Kalau Ali saya tidak tahu. Jadi yang ada tiga di situ. Jadi ini masjid ini dengan raudhah dekat sekali. Nah, kemudian di sini ini beliau dikubur di sini. Ini asalnya bukan masjid, tapi ketika pada zaman beberapa khalifah Utsmaniyah itu diperlebar masjid itu. Diperlebar. Makanya kalau upayakan kalau kita masjid yaitu Nabawi, kita tidak, kalau kita usahakan jangan sholat di depan kuburan. Jangan sholat di depan, walaupun itu sudah dikasih rumah tiga. Jadi pertama ini kemudian dibangun dinding tinggi, dua, tiga, sehingga sekarang tidak bisa satu pun orang masuk kecuali pemilik masjid. Dan pemilik masjid ini kalau buka harus disaksikan oleh walul amri dan juga para ulama sunnah.
dan tidak boleh satu pun orang pun yang bisa masuk ke kuburan beliau. Dan ini sudah yaitu dan ini sebagai bukti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak diperkenankan untuk masuk di kuburannya supaya tidak ada orang awam yang sifatnya hulu berlebih-lebihan yaitu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, wa amma khurujuhu minal masjid. Wa yakhrumu 'alal mu'takif dan diharamkan oleh orang iktikaf al-jima'u. Pulang kumpul istrinya tidak boleh. Batal berarti. Wa muqaddimatuhu minat takbil dan juga cumbu rayu mencium istrinya. Wal lamsu dan juga menyentuh kepada istrinya. Karena ada hadis wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kamu jangan kumpul istrimu. Baik kumpulin saraya bersetubuh atau sebanyak kumpul biasa bercanda tidak boleh wa antum akifuna fil masajid sedangkan kamu iktikaf di masjid. Tapi kalau kita berkunjung namanya ada dikabari yaitu anak yang sakit atau istri yang sakit berkunjung boleh. Tetapi setelah itu hendaknya kembali lagi di masjid. Dan orang iktikaf harus juga ditentukan pula. Saat iktikaf berapa hari? Minimalnya iktikaf adalah sehari semalam. Minimalnya. Tidak boleh setengah hari. Sehari semalam. Jadi kalau masuk masjid. Namanya itu waktu malamnya sampai nanti. Yaitu waktu malam berikutnya. Itu satu hari. Satu hari malam. Atau kalau dia waktu subuh umpamanya. Ya, baru masuk masjid. Mungkin besok waktu subuhnya. Baru boleh dia keluar. Ini minimalnya adalah satu hari atau satu malam. Selanjutnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju ra'sahu minal masjid. Beliau ketika itikaf mengeluarkan kepalanya dari masjid, tapi tidak keluar. Wawa mutakifun dan sedang beliau itikaf fa'akhsiluhu Aisyah ini yaitu mandikan, menyiram kepalanya. Wa ana haidun sedangkan saya dalam keadaan haid. Yang itu adalah Aisyah. Jadi bolehnya orang yang itikaf di masjid lalu istrinya yaitu berkunjung di masjid ya, dalam rangka untuk mungkin ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh suaminya ya sedangkan dia tidak bisa keluar mungkin ambilkan baju saya nah ini baju ini bawa pulang apa itu cuci tidak mengapa ya wa haidun dan walaupun istrinya haid tidak mengapa tidak membatalkan menyentuh yaitu suaminya sedang dalam keadaan itikaf. Dan ini bantahan yang paling kuat terhadap orang yang mengatakan kalau wanita itu haid tidak boleh menyentuh si istrinya. Tapi kalau wanita itu haid dia berkumpul kepada yaitu si apa itu suaminya tidak boleh. Atau suami yang mengumpuli istrinya sedang haid tidak diperkenankan karena itu najis. Dan juga Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatatahharna. Jangan kamu dekati istrimu sehingga betul-betul suci, mana suci dari junub, suci pula dari haid, suci pula dari nifas. Nifas itu maknanya ya habis melahirkan bersalin. Kalau haid itu kebiasaan wanita yang dia kalau umur dia itu sebelum 50, 45 itu biasanya sudah berhenti. Itu haidnya. Tapi kalau masih umur ya di bawah 40 atau 45 kadang-kala masih datang haid. Nah, batu haid ini maka orang iktikaf yaitu didatangi istrinya boleh, tapi hanya menyentuh saja, tidak boleh melakukan yang lainnya. Wa fi riwayatin kanat turajjilu ra'san Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat riwayat, dia itu ketika ada di masjid istrinya datang membawa sisir, di sisirnya. Nah, inilah sayangnya istri pada beliau. Betul-betul walaupun suami berada di masjid, tapi apapun masih bisa juga berbuat baik seorang istri ini kepada istrinya. Jadi suatu saat yaitu kepanasan dimandikan kepalanya dari luar pada waktu dalam keadaan yaitu butuh yaitu baju atau yang lainnya maka istrinya mengirimnya. Ini bolehnya masuk di masjid tapi kalau dalam keadaan haid upayakan wanita tidak masuk di masjid. Fi riwayat dalam riwayat yang lain karena turajjilu ra'san Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu menyisir. Sirahnya beliau disisir. Dan ini kebaikan istri-istri beliau. Bagaimana beliau tidak tenang hatinya ketika
si istri itu selalu membantu suaminya. Padahal saat itu wahya haidun. Jadi Aisyah menyisir kepalanya Nabi itu, maka beliau dalam keadaan haid. Ini menunjukkan kita menyentuh wanita yang haid, istri kita yang haid tidak batal wudu kita. Karena ada sebagian yaitu orang-orang awam kalau istrinya sedang haid menyentuh batal wudunya tidak membatalkan wudu. Membatalkan wudu apabila dia sedang junub, ya, apabila sudah dia berkumpul dengan si istrinya, apabila juga yaitu dalam keadaan tadi berkumpul dan juga cemburu rayu, itu bisa menjadikan batalnya siam dia. Wahya fi khujratiha yunawiluha ra'sahu. Sedangkan dia ini istrinya. Jadi ini masjid, ya, ini kamarnya istri di sini. Jadi ketika, namun dekat sekali, ketika istri itu mau menyisir rambutnya, maka dipanggilnya. Atau ketika mau yaitu ada sesuatu yang dibutuhkan oleh suaminya, tentunya bukan berkumpul, maka si istri ini datang dan juga yaitu membantu apa menjadi kebutuhan suaminya. Dengan syarat satu tadi, tidak cemburu rayu dan juga tidak berkumpul. Karena orang itikaf tidak boleh berkumpul dengan istrinya. Wa antum akifuna fil masajid. Wa fi riwayatin kana khurujuhu bi jami'i badanihi fahuwa salah satu aksam. Karena beliau itu mengeluarkan badannya dari masjid. Pertama, al-khuruju li amrin la budda minhu. Keluarnya iktikaf ini seperti dia mau buang air, mau kencing, ya. Sedangkan masjid itu jauh dari tempat kencing, tempat yaitu WC, maka boleh. Tapi kalau ada seperti ini, mandi tabir ya mengapa? Itu lebih bagus. Dan kalau mandi sudah tidak keluar dari masjid, karena ini bagian daripada masjid. Dan kalau dia kencing juga kamarnya ada di sebelah selatan masjid kita, itu boleh. Dan alangkah baiknya kalau umpamanya dipisah sedikit, ya tempatnya itu boleh. Tapi itu masuk bagian dari masjid. Ini tidak mengapa. Jadi dia kalau dia keluar dari masjid, tempat kencingnya jauh boleh. Karena mungkin kita akan kencing di masjid. Demikian juga kalau yang tidak boleh adalah kita jima atau masuk ke rumah kita padahal kita tidak ada kebutuhan kepada rumah kita. Kaqadha'i hajatil baul seperti kita butuh kencing. Wal ghaiti butuh buang air besar. Wal wudhu'il wajib dan butuh wudhu wajib. Ada wudhu wajib, ada wudhu sunnah. Wudhu wajib itu maknanya kita kalau mau sholat berjamaah atau sholat wajib harus wudhu wajib. Ya. Kalau wudhu sunnah kita ini kentut. Kalau kentut kita wudhu lagi boleh. Itu berarti kalau kita sudah wudhu itu namanya kita tidak batal wudhu kita. Jadi ada wudhu wajib, ada wudhu sunnah. Wudhu wajib kalau kita sedang mau sholat. Nah, atau kita sedang ya mau sholat. Atau kalau wudhu sunnah, maknanya kita batal, ya, tapi bukan junub, tapi kita ingin wudhu, itu adalah wudhu sunnah. Atau kita sudah wudhu, tidak batal, mau wudhu lagi boleh. Wal ghuslu wajib li janabatin, maka mandi yang wajib ketika orang itu junub. Kita ketua yaitu tidur keluar air mani, nah, atau sifatnya yaitu dia karena belum menikah lalu keluar madhi. Kalau keluar madhi itu tidak wajib, tidak membatalkan siam, tetapi kita wajib mandi. Au ghairi dzalika atau selainnya. Demikian juga wal akli mau makan. Bahwa mu'takifun fil masjid. Dia ketika mau makan tapi makan itu di luar kita mengambilnya boleh. Atau menyuruh orang untuk mengambilkannya. Wa hadhihi fi hujratiha liyanaluha ra'sahu. Dan pada saat itu Aisyah sedang ada di kamar beliau dan untuk memberikannya. Ini yang yaitu masalah bagian i'tikaf. Selanjutnya, wa in kana khurujuhu bi jami'i badani fa huwa salasatu aqsam. Kalau orang i'tikaf itu keluar semua badannya. Kalau tadi kan keluar hanya mengambil air dari luar atau keluar untuk berwudu sebagian kepalanya boleh. Tapi bagaimana kalau keluar dengan semua badannya, kaki ya sampai kepala, tangannya keluar. Al-awwal al-khuruju li amrin la budda minhu tab'an aw syar'an. Kalau kita keluar wajib seperti mau buang air. Sedangkan di tempat yang kanan kiri masjid tidak ada, maka boleh itu karena kita tidak mungkin akan
buang air di masjid. Tidak mungkin kita akan kencing di masjid, ini boleh. Karena dalam badan kondisi masjid itu jauh dari yaitu tempat wudhu kita atau tempat mandi kita. Kakadha'il hajati, seperti kebutuhan kita mau kencing. Wal ghaiti, kemudian mau buang air besar. Wal wudhu'il wajib, dan wudhu wajib. Wudhu itu ada dua, wudhu sunnah, wudhu wajib. Wudhu wajib itu kalau kita melaksanakan sholat. Wajib maupun sholat sunnah. Karena persyaratan sahnya sholat. Tapi kalau wudhu sunnah kita ini batal, kentut. Kemudian wudhu lagi. Atau tidak kentut kemudian wudhu lagi boleh. Jadi kita tidak kentut sekarang kemudian kita wudhu lagi boleh. Tapi kalau sudah kita kentut maka batal wudhu kita. Ini yang namanya bolehnya orang berulang kali wudhu dalam rangka untuk menjaga kesucian dirinya. Wal ghusl wajib li janabatin, dan mandi wajib karena junub. Junub itu ada dua, karena pertama kumpul dengan istri, keluar walaupun tidak keluar. Yang nomor dua yaitu dia mimpi keluar air mani. Wanita pun juga mimpi keluar air mani, maka wajib mandi. Wala akli wasyurbi, demikian juga ketika orang itu mau keluar mengambil makanan atau mengambil minuman boleh. Dengan syarat dia itu harus siam dan tidak makan minum kecuali pas saat maghrib. Fahada jaizun, ini boleh idza lam yumkin fi'luhu fil masjid. Ketika tidak mungkin dilakukan itu di masjid. Tapi kalau mungkin dilakukan di masjid, banyak ada sebelah kita ada yaitu WC, ada juga tempat wudhu, maka alangkah baiknya kita tidak keluar dari masjid. Fa in amkana fi'luhu fil masjid fala. Tapi kalau masjid itu disediakan untuk tempat kencing dan tempat buang air, itu lebih utama ketika kita iktikaf tidak keluar dari masjid. Maka kita berwudu karena sudah ada tempat wudu, kita buang air besar kan di situ disediakan pula tempat untuk buang air besar. Selanjutnya, mislu ayakuna fil masjid hammaman, seperti masjid itu ada kamar toiletnya. Yumkinuhu ayyakdhi hajatahu fi, seperti dia mungkin untuk buang air di tempat yang sudah disediakan itu. Wa ayyaktasila fi, dan mungkin dia akan mandi karena sudah disediakan tempat mandi. Au yakunu lahu man ya'tihi, atau ada orang datang kepadanya bil akli wasubbi, karena ngasih makan di situ dan ngasih minuman boleh. Fala yakhruju hina idzin ya'tamil hajati, maka kita tidak boleh keluar dari masjid ketika kita iktikaf sedangkan makan itu sudah ada orang yang menyediakannya, orang luar yang mendatangkan makanan itu ke masjid kita. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Nah, dengan demikian semoga ada faedahnya. Dan ini masih ada waktu sekitar 11 menit. Barangkali ada yang bertanya. Silahkan. Apa? Ya. Ya. Ya, ada yang subuh atau maghrib. Ya. Yang jadi itu dua-duanya boleh. Karena itu termasuk bagian malam. Ya, malam. Itikaf itu bagusnya yaitu masuk maghrib atau masuk isya sama kan malam, atau sebelum subuh. Karena itu masuk bagian daripada malam. Nah, dapat mengambilkan orang tidak tahu masuk itikafnya setelah zuhur tidak mengapa. Tapi yang ditunjukkan oleh beliau, itikaf itu adalah malam. Jadi mau subuh datang, kemudian mau maghrib datang, itu boleh. Tapi setelah itu tidak boleh keluar, kecuali keluar dalam keadaan hajat seperti buang air kecil, buang air besar boleh. Nah, yang lain. Ya. Gimana Kak? Kalau iya, selasarnya itu ya jarak ini ya teras. Kalau sekarang saya tanya, teras itu masuk masjid apa enggak? Masjid itu tempat yang kita pakai sholat.
Kalau di luar, kalau itu penuh boleh orang tuh sholat di luar karena tidak muat jamaahnya. Seperti kemarin waktu khutbah itu di luar karena tidak muat. Tapi kalau selagi itu masjid itu yang di tempat kita sholat umum. Kalau jalan itu orang lewat boleh. Tapi kalau tidak muat boleh kita membenung jalan untuk orang sholat. Jadi jalan itu khusus untuk orang lewat, bukan untuk orang sholat. Tapi kalau memang ada suatu sana itu mengizinkan untuk ditutup, mengizinkan untuk tutup, karena masjid tidak muat, itu termasuk darurat. Hanya kita boleh. Kalau kita seperti masjid dulu, wah penuh sekali, kita sampai di luarnya. Karena mungkin kita akan sholat berdesak-desakan, boleh. Dalam kondisi seperti itu boleh. Tapi kalau masjid ini masih kosong separuh, kemudian kita sholat di luar tidak boleh. Karena masjid ini tempat kita sholat. Jalan tempat orang lewat. Tapi kalau masjid ini penuh sedangkan orang mau masuk lagi tidak bisa, maka termasuk darurat kita boleh sholat di jalan itu dengan syarat ditutup. Pertanyaan sana ditutup sehingga tidak orang lewat tidak melalui di depan kita. Yang lain? Ya. Iktikaf yang dicontohkan oleh beliau itu dari mulai awal. Minimalnya sehari semalam. Minimal, tapi kita meninggal. Kalau itikaf itu beliau itikaf selama 20 hari. Penampulan 10 hari. Penampulan 10 hari kemudian dilanjutkan setelah Syawal. Jadi itikaf bukan hanya 1 hari 1 malam. Ini itikaf berdiam diri di masjid. Makanya perlu mengkhususkan tafarruh, tidak boleh 1 hari malam itikaf dan besok saya mau dagangan, tidak bisa. Karena itikaf ini mengkhususkan diri untuk beribadah, lepas urusan dunia. Dan urusan dunia itu bisa diwakilkan orang. Kalau itikaf tidak bisa diwakilkan. Karena ada ayat man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal soleh itu untuk dirinya. Jadi kalau kita niat itikaf, silakan itikaf. Tapi kalau nanti ada udur pemenang itu bila mendalik ya, ada keluarga kita kecelakaan itu ada udur. Kita harus mau keluar karena harus menolong saudara kita. Atau juga ada yaitu kematian di keluarga kita, kita boleh. Karena kita juga harus merawat mereka. Tapi kalau ada seperti dagang, ada tamu, tidak boleh kita. Karena tamu bisa ditolak. Nah, dan juga keluarga kita bisa memberitahu. Tapi kalau tamu itu mengajak bicara tempat kita itikaf, batasi. Saya sedang itikaf, apa yang butuhkan, nah, yaitu boleh tapi tidak boleh lama-lama. Karena orang bertanya itu dia berhak untuk menjawab. Kalau tidak dijawab tidak mengapa. Karena itu haknya orang yang ditanya dia menjawab. Kalau dia menjawab tidak mengapa. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, kita perlu menanya ilmu. Tapi kalau dia tidak punya ilmu mau menjawab tidak boleh. Saya tidak tahu cukup. La adri. Nah, yang lainnya. Iktikaf itu kita menyebutkan dengan ibadah. Satu dengan sholat, satu dengan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, dia menanya, tidak mengapa. Tapi kalau menanya urusan dunia, tidak boleh. Karena iktikaf itu ibadah. Wa antum akifuna fil masajid. Kamu iktikaf di masjid. Kalau di pasar boleh orang menanya urusan dagang. Tapi di masjid, fokus urusan ibadah yang kita tanya. Kalau kita bisa menjawab, Alhamdulillah. Kalau tidak, kita mengatakan Allah. Jadi itikaf ini memang fokus kita ibadah. Jadi kita mengkhususkan untuk diri kita berhubungan dengan Allah. Baca Al-Quran, zikir, sholat. Ya kemudian juga membaca, ya, yaitu membaca hadis boleh. Tapi para ulama mengatakan yang paling bagus kita mengulang-ulang ayat Allah. Ya karena itu firmannya Allah, bicaranya Allah Ta'ala. Jadi upayakan kita ditanya masalah ketika masalah itu urusan dunia kita lebih bagus tidak menjawab. Kami sedang itikaf. Jadi itikaf ini misalnya seperti orang sholat. Cuma hanya boleh berbicara. Boleh keluar sebentar karena ada uzur kencing, ada uzur yaitu buang air. Tapi tidak boleh berbicara masalah urusan dunia. Karena itikaf namanya tafarruh ila ibadatin. Mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah.
Wallahu a'lam. Baik Irfan, ini tinggal 4 menit lagi. Barangkali kami cukupkan sekian dan semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa kita ambil faedah, minimalnya kita bisa melaksanakan apa yang kita mampu dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga siam kita diterima oleh Allah Ta'ala, demikian juga qiyam kita dan juga yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.